Betul. Single target ya yang jadi masalah utama tadi ya. Iya, nggak bisa makan siapa-siapa. Sebenarnya memang bisa bersatu, tapi ya nggak ada space. Betul. Oke lah, kita move on dari game yang pertama ya. Sebenarnya kalau Chusin nggak diambil di atas, terus masih ada Gord. Aku bilang Gord itu masih cukup bisa buat lawan draftnya Dewa tadi. Serba salah sih, Om. Asal ngeliatin di mana si Cloud-nya masuk. ya. Serba salah, Om. Kalau kasusnya kayak gitu, kalau Dewa yang nggak ngambil Chusin gimana, Om? Beda lagi kan? Beda case ya, banyak case by case lah pokoknya ya. Ya. Oke, game kedua. Kali ini Harley-nya di ban karena Dewanya ada di first pick. Mungkin dia nggak mau pakai Harley. Pertanyaannya cuma satu. Ini kan, Tuan apa perintah? Fanny-nya ini. Kalau ini Ben Fanny, dia Kalea, mending Kalea Lim. Serius, Om. Iya, Ini Fanny antara Dolin atau Denial berarti, Om. udah Kalea. Dua user yang Fanny-nya dahsyat sekali, Om. Oke. Apa benar kata orang-orang Fanny itu dongeng? Apa Fan itu? Dongeng. Dongeng. Salah ya? What's What's your your command? Ben, nggak bisa. Gak bisa ya, bukan dongeng ya. Mitos kali ya. Tapi memang ini karena dua tim, dua-duanya Iya, jago user ya. Fanny. Udah Kalea. Untung gigi gue udah lumayan, udah cabut jahitan. Mending Kalea atau Chusin nih. Wah. Nggak tahu diganti lagi, Om. Kayak mungkin Poveu. Wah, Di Heu ban. sudah di ban. Di Ben. ban. Jadi menurut gua ada pakai Kalea. Ah, Kalea Gord nih calon-calon nih. Iya nih hawa-hawa Kalea Gord ya. Iya. Sumpah itu dibanting di laser siapa aja kayak Hilang bro. nggak bisa, Om. Iya sama aja kayak Lunok tadi, bedanya ini true damage. Betul. Tapi ya ini ada potensi Harit nih. Nah, bisa nih Harit nih sekarang. Harit Eman. Yep. Hero Masuk. Purify juga ya masuk. Ya, buka aja tuh Haritnya. Satunya kalau mau dinaik Gordnya diambil ya. Bisa. Ya daripada jadi Gordnya. satu paket kan. Tapi kalau langsung ngambil Gord, gimana ya ngerinya nih? Midnya tetap ngambil hero-hero yang kayak burst damage juga buat Dewa. Tapi Gord bisa. Ini kan Lancelot nih. Si Oh, Nail. Tapi di bawah kali, Om. Jangan di atas rata slot terlebih dahulu Pelan-pelan bersama dengan Arlot. Arlot. Wow, Arlot mahal karena ya kita tahu juga Kin hero powernya Arlot. Jadi nggak mau dilepas. Oh, dan hero inisiasi XP berarti buat Bigetron. Oke, sebentar ini tadi kita bilang hawa-hawanya Gord. Gord kah? Tapi ditawarin Chusin. Iya. Karena Gord itu sebenarnya lumayan susah kalau ketemu Cloud. Betul. Tapi Sama berarti Arlot sekarang- juga. Tapi berarti sekarang kayak orang-orang lebih prefer Cloud loh daripada Harit. Planningnya, Om. Planningnya ya. Sama ya dampak dia item pertama kayaknya deh. Ya, cuman kalau kayak kita bicara di Gold Crab ya, Heeh. kan 80% punya Harit. Memang itu di kelomangnya doang, Om, memang, Om. Tapi sisanya aman dan Chusinnya ternyata ditawarkan Chusin. dan mau, Om. Ya, gak ada Gord ya berarti ya. Dan Suyo, pegangan buat Dolin sendiri. Ya langsung sih nggak pakai lama nih bandnya Yap. Granger satu. Nanti fase kedua. Mhm. Karena ya follow up-nya kalian belum ada kan. Bisa jadi nanti mainnya sama Granger lah, Gold apa lagi. Ya. Dan Bigetron juga kayaknya mereka agak susah nih sekarang karena Hero Fighter yang lepas buat jadi jungle Leomor bisa diangkat dengan Chusin. Bisa Oke. dibanting dengan Galea. Oke. Ini kayaknya ngambil jungle dulu nih. Oh, romernya dulu. Gatot kaca. Oke. Jungle di akhir. Hati-hati Lancelot aja pokoknya. Hati-hati Iya. Lancelot. Karena Lancelot udah gak punya skill escape lagi tuh kalau sampai kakak sama Galea ya. Tapi kalau di tangan Nail gimana ya, Om ya? Licin banget. Banget, Om. Licin banget di tangan Nail. Mau masuk ke ban list kah? Kayaknya Buat boleh Dewa. titip satu lah. Tim 1 ya. Lancelot. Untuk Bigetron gimana, Om? Bigetronnya Granger. The clouds are ever shifting. XP His ya. heart remains steadfast. Berarti kalau udah ada Sora, Tedisla kah? Gue ngeri gold lane ya, Om, yang teman main si Kalia ini loh. Siapa tuh paling cocok tuh? Tadi sih Granger Beatrix Iya, ada kayaknya. Granger. Crowned by heaven's mandate, Jadian. my legacy shall endure. Tapi kalau Beatrix susahnya dia kalau lagi mau crossing river itu sulit. Oke, itu setuju. Iya, dan ini dangerous grass ya. Takutnya tuh mainnya memang nyampernya ke sana, Om. Iya. Atau kayak Philippine Clint. Iya loh, di sini seorang ya. Tapi Tapi di luar clean. Tapi jangan lupa juga, ini kan kita pakai Kalea untuk kalau misalnya ngeliat di Dewa. Clean ini kan salah satu yang cukup manja di laning. Oke, dan ini untuk chance to play off Dewa 99,98. Masih Yap. kurang. Masih Tetap kurang. sih, tetap Masih masih kurang. belum 100 berarti. Belum 100 ya. Tapi ini Bigetron turun nih berarti nih. 48%. Woi, di under 50 loh. Iya.
Wow, itu lihat EVOS sama tim Liquid juga sama 97. Nih EVOS dia lagi nunggu. Nunggu dia kalau Lagi nih nunggu. Dewa menang, mereka jadi masuk playoff. Iya, lagi nunggu asik. Langsung di join. Asik Dewa. Apakah mereka tiba-tiba jadi anak Dewa dulu untuk game ini? Mendukung Ayo coba dulu di ya. kolom komentar. Coba apakah ada tiba-tiba anak dewa ini? Iya, siapa yang tiba-tiba jadi anak Dewa jalur game 2? Coba Om Wawa dikasih tahu kondisinya kalau game 2 ini Dewa mendapatkan 2-0 Om Wawa kasih tahu kondisinya. Ya kalau Dewa dapetin 2-0 berarti Yes. yang lolos itu ada Dewa, Yap, EVOS, EVOS, Tim Liquid. tim Oke, Liquid. coba di kolom komentar apakah tiba-tiba jadi ada anak dewa Bener. atau bahkan tiba-tiba semua langsung Big Troopers menahan 3 tim itu supaya tidak lolos? Pressure-nya dari 3 tim berarti ya. Iya. Oke, yang pasti samain kedudukan dulu deh dari Bigetron. Karena dari Hero, Harit ternyata yang di Venom. Mereka nggak mau Valir. Mereka butuh Obi sih. Obi, Valir. Robi, di mana kau berada Robi? Mereka Nggak butuh ada Lucky kayaknya. Charm. Iya, Detik lumayan negangkan ini Victor. tapi nggak bisa cuman dari Lucky Charm dong. Betul. Harus betul. playernya juga semangat dong. Jadi ini keuntungan Dewa tidak ada Lucky Charm ya. Gak juga sih sebenarnya. Teori Brazil di sini dibawa ke sini. Tapi Valir ini dia. Jawaban untuk Jusin om. Ah, jawaban buat kalian juga kan. Ya. Sekalian aja preview gratis Vengeance Flame bisa untuk menghindari Tsunami Slam. Pakito EXP. Wah, Ini teman mainnya nih. ini teman main kalian nih. Wah, Wah, sayang. ini jujur. bisa banget sih ini one hit. Ini EXP loh, kita bisa di EXP pasti. Betul. Dan juga ada Kari. Oh dan Kari ya, kan mainnya di Kari juga. Langsung tiba-tiba rame banget di kolom komentar. Aku anak dewa bang, aku anak dewa bang. Bang, aku anak dewa bang. Bener-bener banyak yang ini ya, tiba-tiba jadi Dewa. anak Dewa jalur game 2. Ada hashtag baru. Apa tuh? Dewa Fans bersatu. Tiba-tiba rame. Tiba-tiba bersatu ya. Jadi bukan anak dewa lagi, Dewa Fans. Jadi gitu. Benar, belum jadi cavalry Dewa kan. Anak Dewa naik kuda nih, benar nih. Tapi untuk Bigetron jangan mau kalah nih, karena ketika dia bisa menyamakan Mereka dong, kedudukan. Bigetron. Iya, ketika game ini dimenangin Bigetron, satu sama. Berarti akan maju terus dan Shit. disaksin 2 core. Ini yang gue sempat kemarin ngobrol juga Wow. bareng sama KB. Gue bilang, kalau memang dari Bigetron ini, konsepnya main 2 core, mainkanlah 2 core. Yes, dan jangan lupa ganasin aja. Kenapa? Karena Bigetron nggak punya high ground Lim. Itu jadi cukup berbahaya Lim ya. Dan Ranger Merah kenapa mundur? Maju terus dong, hey! Gak boleh mundur. Wah, malu-maluin nama Ranger nih. Wah. Dimarahin kan? Dimarahin Aduh, ketua tuh ya. Masalahnya- Dimarahin kan? Mundur 1 langkah, aduh. Mundur 1 langkah untuk bahaya. maju 5 langkah. Bisa, Iya. itu omongan, sudahlah. Tapi inget om, Apa tuh? Bigetron, waktu lawan Geek Fam, Yisansin juga kan berarti sama Cloud. Ya. Kepentung Suyo. Kayaknya gak dapat deh waktu itu kan ya. Iya, tapi kalahnya gara-gara kepentung Suyo om. Dan Oke ini lah. ada Suyo om. Dan dua-duanya butuh waktu loh ini. Kalau kita bicara 2 core berarti dua-duanya butuh siapa yang farming duluan. Siapa yang dapat early advantage-nya. Oke. Dan Langsung ya musuh utamanya masih ada di Kalea. Tapi sekarang ini Pakito kan kita tahu. Hero yang cepat untuk clear lane. Dan juga Oke. punya double jab yang sakit banget. Oke, mari kita berikan semangat. Karena ini menuju game yang kedua. Apakah ada game ketiga? MPL Arena Barat, tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Pembuktian ya. Akankah tiket playoff sold out atau tidak? Wah, ini buset semangat sekali. Semangat sih, jujur izin teriakannya kenceng. Nyampe sih. Dan wah udah lama ya berarti nggak ngeliat Kin pakai hero damage. Betul. Dan kita selalu bilang kan kayak oke ini pemain yang memang cocok untuk damage ya Shogun dan juga Kin Ya sebenarnya. setuju banget aku. Shogun Kin dua-duanya harus pakai hero moment. Karena Yap. kalau enggak sayang potensialnya. Oke, let's see Emblem Fighter buat Kin ya. Agility, Festival, dan juga ada Quantum Charge. Ini menambahkan movement speed-nya, jadi kalau ada double jab yang di-enhance, akan sulit untuk bisa dikejar. Bayangkan di depan sana dan kondisi kali ini para pasukan dari tim Dewa itu bisa saja potensialnya untuk sosok dari Octota pakai Sky Piston. Bisa banget. Cuman tetap nanti yang main sama Kalea gua rasa bakal ke Kari. Kalau kenapa nggak Kin? Sometimes mungkin Kin bisa ya om ya. Yep. Tapi karena Kin punya tugas juga untuk clear lane dan sebagainya. Ya nggak bisa kan kalau ngikutin Kalea. No. Aduh. Alah Mamae! Terpana. Doli jangan mencuri! Doli jangan mencuri! Lumayan ya, dapat 1 Blizzard lumayan lah. Lizard loh, Lim, inget.
Iya, buat menangin, Itu yang gedenya, Lim. makanya menangin Stack Retribution juga di awal lumayan. Wait, maybe? Surprise, baby di arah atas. What? Tidak ada lagi jalan nomor wow. Dan Nail tahu ini kesempatan dia untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Karena untuk bisa bertukar dengan Retribution gak worth it at all. Yap. Minimal ada pertukaran juga dan berhasil didapatkan oleh Bigetron tadi. Dan maybe yang memang agak di-delay berarti ya untuk levelnya dia, bahkan untuk gold yang bakal diperoleh. Oke, Finn. jungle-nya juga diganggu ya. Tapi masih aman sih. Masih nggak ada Retribution pun nggak ada masalah. Yap. Nah, langsung makan 2 lane, nggak pakai lama. Eman, ambil tengahnya juga. Oke. Bawahnya damai banget ya, Freeze lane. Tenang aja. Sama-sama gitu kan. ya. Ya kalau ngomongin cicil-cicilan, dua-duanya bisa nyicil om. Oh, tapi lebih sakit ini gak sih sekarang? Pakito kan? ya. Iya, anggapannya sama-sama nyicil om. Pakito tenornya lebih dikit. Iya. Jadi lebih mahal kan. Karena waktu Pakito nyicil udah dapat shield ya kan. Nah, Sekarang ada yang di buff kan, damage reduction ya. itu dia. Makanya jadi lebih untung ya. Iya. Tapi untuk rotasi nih, hati-hati. Siapapun yang rotasi ke XP. Oh, ya, info. Counter Shocker. Ada Oke. vision ya. Kayak Yep. Nail udah mulai takut sih nggak mau kecolong lagi tadi Om ya Lim ya. Ya, Tuh, kan? Wih, Oh di dive-in? terlalu cepat kan? kasih. Ini hanya benar-benar cuma ngasih pressure aja sama sekalian ambil shield taruh dikit. Nah, ya, sebenarnya untuk jalur rotasi untuk Dewa sendiri mereka bisa memilih menuju ke EXP ya, karena kan gak ada Purify di sana. Betul. Ya, bahkan untuk ngangkat Shogun pun menurutku Shogun bakal tumbang untuk di awal-awal karena dia itemnya Fury. Belum ada item defense sama sekali. Warrior Boots nih nextnya. Gak sekeras itu ya. Betul, masih bisa di double jab kan. Oh tapi Betul. kayaknya main War Axe ya first item. Main cooldown reduction bisa juga om. Mhm. Ada yang kadang main brute force gitu juga. Ya, Atau kalau memang mau ngedamage memang Fury sih biasanya. Fury. Bisa dijadiin hunter juga kalau mau. Tapi apapun itu Pakito akan tetap sakit. Tuh, Itu yang harus tuh. digarisbawahi. Karena memang tipikalnya tipikal damage. Oke, tengahnya sedikit setup tipis memang. Hunter selesai untuk Dolin. Berarti kalau Hunternya ada di Dolin, Fire Slays! Surprise Hokta! No way! Pasti selamat! Oh, kerugian yang sangat mahal di tangan dari Bigetron by Vitality. Karena satu Final Slash with Flicker itu dia paksa untuk apa? Untuk dapetin satu point kill tapi Gak gagal. kuat. Tapi Kane gak kuat damage-nya. A double team kali ini membuat para masukan dari tim Bigetron by Vitality juga gagal untuk bisa mendapatkan Kane. Heavy left punch yang luar biasa. Membuat para masukan dari Bigetron by Vitality bahkan dapat diangkat dengan Tsunami Slave. Langsung ada blazing duet dari Iman. Dia mau memberikan arah belakang. Counter takedown. Tampaknya Dolin masih bisa memberikan damage dan kehilangan Moreno. Jadi poin kill tambahan. Gagal sedikit terlambat. Terlalu chaotic. Tapi ini pertukarannya gak adil untuk Bigetron. Karena ya lagi-lagi dia dapetin turtle-nya lebih untung pasti. Dewa kehilangan 2 member berarti tadi om. iya. Kayak jelas menguntungkan untuk Bigetron tadi. Dan ini tim fight yang sedikit chaos memang terjadi juga. Tapi Bigetron mereka berhasil untuk mengambil alih. Di bagian atas kelihatannya lumayan menang ya. Untuk Eman atas Maybe yang terkena pressure. Jadi ini adalah tanda yang cukup menggembirakan untuk Bigetron. Minimal sampai menit yang kelima ya. Karena pressure mereka dapat juga. Dan bagaimana progres dari Nile. Dimana untuk setiap kali kehadiran dari Nile. Itu impactful banget untuk Bigetron. Iya ini wah untuk banyak Bigetron ya. Malah Dewanya yang rugi nih dari Turtle yang sebenarnya mereka juga yang setup loh Iya. di awal. Damage skill ternyata nggak se-eksplosif itu ya. Benar. Belum sih benar. Iya, karena ya balik lagi sih, War Axe kan first itemnya. Bukan yang tipikal Hunter. yang bisa, ya Hunter atau mungkin Fury dulu lah buat firstnya. Beda dengan Shogun juga, tapi Shogun harus berhati-hati. Karena lane EXP selalu diincar. Biar. Final Flash aja dikeluarin dari minionnya. Hati-hati bermain under turret. Ini nggak boleh terlalu lama juga. Shogun selamat. Iya. Shogun masih coba untuk nge-buying time. Tapi lihat Finn di arah top lane. Di-poking oleh Maybe. Terlalu sakit. Kuat. Dan dapatkan satu Sakit. turret di arah bottom lane. Shogun melepaskan Nael. Masuk terlalu dalam Nael. Walaupun Maybe nggak ada flicker. Tapi jangan lupakan. Ini para pasukan dari tim Bigetron by Vitality udah punya keuntungan. Jangan sampai terlepas. Iya. Hanya untuk clear. Final Slash tadi. Aman ya. Sementara pertukarannya ada di outer turret om atas dan juga bawah. Yep. Masih ada pertukaran memang ya, sama-sama tipis, ini sama-sama masih akan saling mengejar juga. Cuman mungkin yang membedakan adalah bagaimana Nile-nya ini punya potensi untuk bisa nge-one hit ke marksman lawan. Ya. Hero-hero tipis ini bisa menjadi makanan untuk Nile. Dan untuk yang sekarang adalah, Bigetron mereka punya vision. Mereka punya Mountain Shocker untuk melihat position dari para pemain Dewa. Oke, dan gue menunggu dia apakah Okta akan ke Sky Pierce atau enggak.
atau Dolin. Sebenarnya kalau ngeliat dari beberapa sampel Suyo-nya Dolin itu jarang pakai Sky Pierce, Om. Ya, kayaknya di Okta deh ya. Mungkin ya, Itu sekarang pun ya. nanti kali ya. Iya. Oke, Golden Staff untuk Eman. Ngelihat dari Karinya juga ya sama lah, ini menuju item kedua. Tapi kontes di arah turtle harusnya bakal di fight. Dolin menang level, tapi ngelihat dari teman-teman Bigetron ini sangat-sangat fightable. Mereka bisa ambil mungkin kill ke hero-nya dulu. Untung aja itu Eman gak maju lebih dalam. Wah double. Happy Kill. Labo tapi Kin. Coba untuk nge-distrik. Coba untuk melakukan ada steal. Arisnya Kin tapi lihat di depan sana. Kin membuat terpasuk ada Slays. Menuju ke arah belakang menarik Di counter. dengan Tsunami Slam. Flicker for defensive dari seorang Muesa. Finn masih dapat terapkan dia tapi lihat di depan sana. Okta mencoba untuk menyinari semua para pasukan dari Bigetron by Vitality. Dancing Turtle yang cukup panjang untuk kali ini. Yap, akan di reset ulang lagi tapi gak bakal banyak waktu yang diberikan oleh Dewa. Mereka coba fokus. Oh, meleset. Okta menjadi target utama akan sebagai dan Dalen. Berhasil mendapatkan kesempatan untuk memenangkan Turtle tersebut. Tim fight tidak ada yang bisa ditumbangkan untuk dari kedua belah sisi. Mereka harus bermain dengan sabar dan bahkan surprise. Langsung point kill menuju ke arah Shogun! Shogun. Tapi Shogun! masih terpaida Slays-nya. Miss. Meskipun begitu damage dari seorang Nanail. Gak bisa dibendung dengan double kill. Terlalu memaksa nampaknya space yang diberikan oleh Shogun. Ternyata cukup Om untuk dapetin 2 point kill. Iya, Muesa dan juga Kin ya yang tumbang. Dan wow, ini Bigetron-nya mereka masih sanggup untuk meskipun kehilangan dari Turtle-nya, mereka coba untuk menangin di tim fight-nya dan mereka berhasil juga. Moreno ini kelihatannya menjadi hero yang sangat mengganggu di belakang. Gila. Langsung Om, pakai Avatar Guardian Om, diusir semua. Iya. Dan lumayan bagus ya untuk Bigetron. Memang mereka kehilangan Turtle-nya, tapi mereka bisa pegang kondisi di mana mereka berhasil untuk mendapatkan mid turret. Sakit banget itu damage-nya. Nah ini tapi gerakannya cepet-cepet semua ya. Dan goldnya nggak beda jauh loh. Bener, beda 1000 aja. Ini dari dua-duanya menurutku punya potensi yang sama. Ya, atasnya bahkan diambil juga dengan Dewa. Tukar lagi. Ya. Selalu ada pertukaran. Ice Queen One. Wah ini udah slow banget, slow nih. Kena Moreno aja kebakar sekali. Jalan tuh berat banget. Oke. Itu lihat tuh. Tsunami Slap-nya bahkan gagal. Oh no. Dari Muesa. Bahkan coba ditangkap di depan sana. Damage-nya terlalu sakit Muesa. dipegang. Stunlock. Dipegangin dan bahkan membuat Muesa dimakan oleh Nanail kembali. Di saat seperti ini agak cukup berbahaya. Ketika mereka menuju ke arah Lord yang pertama. Wow. Yap, Itu slow banget Om. benar-benar. Dan juga tadi diangkat dengan Tsunami Slam, Vengeance Flame dulu ada. Iya. Terus efek slow yang kita lihat tadi ada Ice Queen One, Benar, kena Searing Torrent, Gak jalan Om. kena Burst Fireball udah. Itu berasa jalan di tempat ya. Udah Slow gak bisa banget. kemana-mana memang tadi, kena Stunlock habis-habisan juga. Tapi ini berarti untuk Lord yang terbuka, apakah Bigetron mereka akan coba untuk ambil atau lebih membiarkan Emannya juga nih untuk tetap push di bagian bawah. Oke. Lord muncul, setupnya sebenarnya untuk Dewa lebih enak. Last hitnya juga. Tapi landing jauhnya nih, kayaknya lepasin aja dari Natarat deh. Daripada sayang nanti kan udah di start nih, gak bakal, Vina muncul loh. Oke, dicepetin Di seharusnya. commit ini. Di commit, yes. Oke, bakal di instan Lordnya di depan sana, Vin. Langsung ada blast mau lebih? Hemat, targetnya karena Maybe. Orang Poranda para pasukan dari tim Dewa. Kali ini mereka kehilangan Muesa, mereka kehilangan Maybe, gak ada damage lagi. Bigetron by Vitality mengamuk. Wow, ini kesalahan comms kah Om? Bisa jadi karena di bawah show ya. Jadi langsung benar-benar langsung di-commit juga oleh pemain dari Bigetron. Dan melihat item dari Kin ini defensif banget tuh item Kin. Gak bakal ada damage lebih yang bakal diberikan dengan Kin. Itu dia. Oh, lagi? Oh my god, Okta hampir saja termakan tapi Dolin mencoba untuk melakukan sedikit covering up. Yap. Tapi di balik itu semua mereka benar-benar cukup kacau. Dewa perbandingan jauh banget dari game yang pertama ke game yang kedua. Jauh sekali. Lumayan kepegang ya sekarang. Dari Bigetronnya mereka sudah mulai zoning juga. Emannya sekarang sangat bebas nih dengan Cloud-nya. Swift Trinity selesai. Tinggal menunggu bagaimana mungkin react dari Dewa dulu nih. Mereka bisa masuk tiba-tiba karena mereka punya Tsunami Slam. Cuman targetnya menuju kemana karena siapa yang diangkat sekarang belum bisa langsung di instant burst down. Oke. Ya masih Lord pertama, masih ada Holy Defense. Sabar dulu kali ya. Yap. Ini jujur udah game Bigetron karena mereka punya 2 asuransi late game. Yang jadi di awal. Yang jadi di mid game bahkan Om ini. Iya. Ditabrak lagi top lane. Oke, di depan sana langsung menuju ke arah belakang. Maybe free hit. Gila. Gunplay Okta. A blessing dari Aiman. Oh, slow banget. Satu dia bisa lihat slownya tidak bisa terpegang. Triple kill. Looking for Maniac.
Oh gagal, tapi kali ini pasukan dari Bigetron by Vitality memaksa menuju ke game yang ketiga yang menandakan status untuk 2-0 untuk beberapa tim yang bisa langsung menuju ke arah babak playoff dicabut. Iya. Wah, bahkan Liquidnya nih udah yang sudah datang Yap. langsung kasih reaction juga satu sama. Mengejar kali ini. Tidak semudah itu lagi-lagi untuk Dewa mendapatkan tiket playoff mereka. Yap. Wow. Karena kalau kemenangan 2-1 setahu nih ya, tim Liquid itu batal untuk ikut. Harus Betul. 2-0 baru ada tim Liquidnya. Yap. Ya. Jadi Liquid bisa dipastikan belum lolos dulu. Oh, Tapi Liquid. kalau Dewa menang 2-1, EVOS ikut. Ya. Pas ikut keretanya. Ikut keretanya. Keretanya, Oke. tapi Keretanya. Liquid izin turun dulu ya. Wah, Ya, bikin Turun kereta dulu, sendiri Om. ya, bikin kereta sendiri nanti ya. Turun dulu. sabar dulu ya. Beda gerbong kali ini. Beda gerbong. Wah, ini dipercepat sama Bigetron by Vitality dan bahkan kalau skemanya Om, Oke. nanti kita coba akan bahas skema 2-1 untuk Bigetron by Vitality. Itu lebih rumit lagi sebenarnya karena tipis-tipis harus menunggu hasil dari match kedua kita. Ada kaitannya nanti dari dua match itu. Tapi lihat Moeza, tidak bergerak sama sekali ketika mencoba Tsunami Slam menuju ke Moreno. Sebuah Vengeance Flame yang mendinai pergerakan dari Tsunami Slam dan harus dipukul mundur juga dengan tidak bisa bergerak sama sekali. Iya, sama ini konsep 2 core Om yang Iya. gua lumayan suka sih. Tapi Dari Bigetron. bener-bener high risk ya. Memang High risk banget kalau dua-duanya gak jadi atau salah satunya pincang bisa jadi gak jalan. Cuman di early game tadi Nile bagus banget karena dia berhasil untuk dapetin juga early point kill buat di awal-awal. Dia kan dapetin menuju ke maybe tadi. Karena ya Bigetron mereka berani untuk trade off-nya adalah melepaskan turtle yang pertama dengan membuat Eman dan juga Nile bisa dapetin spacing. Plating gold buat Eman, ada spacing juga bagaimana tadi buat Nile-nya bisa dapetin point kill. oke. Bisa jadi terlalu banyak single target juga nih. Kasih ya. Satu itu dan kita lihat permainan pick off-nya nggak berjalan dengan lancar. Apalagi Oke. aku cukup mempertanyakan maybe dengan adanya Purify. Mungkin karena kita tahu juga posisinya ada Arnold di depan sana. Iya, karena kalau biasanya Arlo kita kena sapu dulu baru Purif ya. Iya, tapi Biasanya. menurut gue pribadi dengan adanya Avatar of Guardian, dengan adanya Cloud atau dengan adanya sosok dari posisi Isansin, gue nggak tahu kenapa kayak Flicker masih lebih wise untuk nyelamatin dia dari dikejar-kejar. Walaupun ya memang Ya sih. sulit. Karena Purify ini kayak udah mati langkah, Lim. Bener-bener Purify bener-bener kayak buat Final Slash yang main susah banget untuk Iya, Final buat- Slash. Nge-predict ya Final Slash-nya bakal kemana dulu ya. Kecuali Iya, memang udah ngangkat ketek, beda kasusnya. Iya. Tapi kan rata-rata mereka munculnya dari bush, Dan Flicker. Flicker. Dan Iya. kalau kasusnya untuk Final Slash, Ji, tetap mending Flicker menurut gua. Iya. Jadi kelempar, ya lompat balik lagi, lagi. balik lagi pakai Flicker. Ya daripada pakai Purify kan. Ya, Iya, tapi pilihan nggak apa-apa, ya. silakan. Ya itu pilihan lah. Betul. Nah ini untuk di awal-awal tadi. Mang Moreno-nya diam-diam di belakang juga lumayan ini ya. Membakar para pemain Dewa tadi. Tidak bisa bergerak sama sekali juga. Sedikit pun. Ya, dan ini adalah sebuah, ya mungkin apakah ada komunikasi yang sedikit miss karena kitnya masih di bawah tadi. Lumayan jauh ya. Iya, muncul lagi Om. Iya, sedangkan ya pada akhirnya langsung di commit juga dengan Bigetron. Oke. Gila, ditutup sama Blessing Duet sama Eman. Ya tapi tuh lihat itu kinnya patah kaki tuh. Wah, Udah udah gak bisa patah kaki. gerak. Dan ini dia, MVP of the game. Untuk Bigetron by Vitality, Nandel. Wah, 9-0-3 Om. Gila, Ya. mengamuk. Ngamuk ya. Mountain Shocker yang right on time. Eksekusi yang presisi tadi dari Nile juga. Ya jelas kita melihat game yang kedua tadi sangat dipegang oleh Bigetron by Vitality. Kayak mereka gak ada kelonggaran sama sekali nih untuk Dewa bisa bergerak. Iya, ya farmingnya bagus. Yap. Dari dia nyari space, Betul, betul. dari dia nyari farmingan, itu loh. Oke sih, makanya tadi gue bilang gue suka banget konsep 2 core ini. Karena si Nile ini tuh bisa aja Om nyari farmingan. Yap, ini di awal-awal kan. Dapat first blood, emannya bisa dapat platingan itu lumayan ngebantu lah. Ngeboost buat di early-nya. Dan 100% team fight participation untuk di early, wow bahkan sampai habis ya, 100%. Jadi impactful banget untuk kehadiran dari Nile yang memang bisa mensupply damage yang cukup untuk Bigetron. Iya, ya ini Nile berarti harus Ya, ada terus. harus. Ada terus. Ada terus ya. Tapi final slash-nya bagus juga ya. Dari si Shogun tadi. Karena ya final slash dengan adanya backup damage yang ada di belakang memudahkan dari untuk BTR-nya ini bisa tabrak juga. Gue agak kaget tadi ketika momen dimana Bigetron tuh udah dapetin objektif, dia masih mau lebih Om. Iya. Ngerinya ya ada misplay lagi kan. Tapi punishment-nya bagus juga nih lihat. Moiza.
Oh udah gak gerak sih misalnya, kena stun, kena slow. Terus semua skillnya lagi cooldown kan itu, gak ada Tidal Strike sama sekali untuk bisa kabur. Pasrah. Ya udah cuma bisa pasrah aja. Nah ini nih Om, mau lebih Om. Tapi itu selalu bareng ya. Mountain Shocker yang memang lagi-lagi ya kalau ada Fearless Slash ada Mountain Shocker-nya, kalau enggak ya ada Mountain Shocker-nya, itu ada Blazing Duet. Yap, pas ya combo-kombonya masuk banget. Terakhir juga tadi Final Slash, Blazing Duet, connect semua Om. Ya, IOG-nya cuma buat ngebait doang berarti. buat ini yang ngebait source skill keluar, dia lompat ke belakang tadi. Galak banget untuk Bigetron by Vitality di game yang kedua tadi. Dengan game time yang sangat cepat juga. Yap. Ini Hampir menghancurkan, 12. ini meruntuhkan moral Dewa United tahu game yang kedua. Pukulannya sakit Om, Banget. to the bone. To the bone ya. Sakitnya tuh to the bone. Iya. Tapi 12 kill di 12 menit hampir lah ya, kurang 1 detik lagi aja. Waduh. Yap. Dan Dominasi di one sided sih Om. Yap, sangat-sangat one-sided sekali. Aku tiap kali ngelihat ada Valir ya, berharap lawan itu ada minimal rapid boots lah. Oh, Dan ya, mungkin serba salah Om. Kalau Rapid Boots kena peluk Gatot Om. Langsung kayak, wah udah nggak bisa kemana-mana Om. Pilihannya ya ada dua memang, Rapid Boots sama Top Boots kan. Iya. Kalau takut kan lebih cepat buat sisi ya, Ya itu buat pelukan Gatot. buat Om. pelukan-pelukan ya. Tapi Shogun juga waktu mau di ganking di bawah bagus juga sih. Secara positioningnya bisa buat jaga ya. Tapi yang agak sedikit mengagetkan sebenarnya Pakito dari Kin. Karena aku berharapnya kayak oke ini bisa nge-burst nih, minimal ada Fury lah buat di early-nya. Ada damage. Ada damage ya kan, tapi lebih ke main defensive item. Ada War Axe, terus juga ada Oracle tadi kan second itemnya dia. Dan itu nggak terlalu impactful waktu ada teamfight-nya karena nggak sustain dan tebel sama sekali. Itu bisa dimakan dengan Moreno tadi. Iya makanya dulu sempet Lupri kalau nggak salah, dia mainnya 40% cooldown. Ya, Jadi dia pakai War Axe, Oracle, Brute Force, sama sayap. oh bisa tuh. Jadi cepet. Cuman ya, tapi kalau dibilang sakit banget enggak, keras banget enggak juga. Dia mainnya tarik ulur larian. Dan bahkan sebenarnya kan kalau misalnya tarik ulur lari-larian itu gimana temennya untuk nge-backup? Damage-nya bisa cukup dari yang lain, Lim. Iya. Dia cuman kayak bukan yang eksekusi, dia yang bener-bener sekaratin doang. Dari emblem sih udah emblem lari banget ini Om Pakitonya Om. Nah ya, udah ini ya, Quantum juga. Quantum dengan agility tuh yang dipakai. Oke lah sebenarnya, cuman yang gak dapat aja ya karena lawannya ini memang benar-benar untuk set upper waktu ada objektif. Beda dengan Pakito yang mungkin harus bisa nge-react nih lawannya di mana, nunggu dan memberikan sebuah efek ambush atau bahkan panjangin lane seperti yang tadi kita lihat. Iya. Kinnya muncul di bawah, mau coba buat panjangin lane-nya, di-commit ternyata buat Lord-nya. Tapi ini berarti game ke dua Kalea kurang jalan kayak Kaleanya Om. Betul. Kayak gak ada ini gak sih? Gak ada temen di belakang Kalea juga tadi? Ya Kayak- mungkin masih butuh waktu karena Kari kan temennya. Iya, kayak kita berharap oke lah Kaleanya misalnya main nih ke EXP lane. Karena kan gak pakai Purif sebenarnya kan? Ya Buat Shogun gak, tapi jarang kita lihat main ke EXP lane. mungkin memang terpaksa team fight terus kali Om ya. Iya. Mereka takutnya kalau mereka nggak langsung setup turtle buru-buru, malah dapat space dari Nile-nya. Nah mereka jadi coba naikin temponya objektif, tetap dapat space-nya Nile. Dan ya Nael-nya sih yang memang terlalu jadi ya. Apalagi di awal tadi Mountain Shocker backup-nya dia, terus juga dengan masuknya Trace plus basic attack hit-nya, itu critical semuanya dapat. Dan totally masuk ke pemain-pemain dewa tadi. Oke. Game cepat. Yap. Wow ini bener kata Watt kah? Karena 2-1 aja. Biar seru, biar deg-degan tadi Biar ya. deg-degan. Tapi Parah, berarti nggak mau ngajak TLID. iya tapi 2-1-nya bisa jadi 2-1 Bigetron juga. Lah kalau begitu kamus yang lain terbuka, Lim. Makanya. Iya. Kamus di hati-hati. siapa nomor 7? Kita ganti lagi kan. Makanya tadi gue minta tolong sama Om skema 21 Bigetron nih, menarik juga nih Om untuk kita bahas. Iya. Makanya Rich Guy, Metodak ada di Nile. Ini udah jadi penggendong handal Om. Karena 2 foto dia terpampang di sana. 2 foto ya, Rich Guy, The Carry 100% lagi. Teamfight participation. Ngamuk Nanael. Langsung tunjukin aslinya tadi nggak ada pakai recall dikit langsung set selesai. Langsung ya. Langsung karena Lim nafas untuk di game ketiga ini bisa dibilang momennya dipegang sama Bigetron. Iya. Ini yang harus mereka amankan terlebih dahulu gitu loh. Bener. Karena kan mereka bisa menang ya. Harusnya moralnya naik juga. Tapi nggak boleh ke bawah juga kan. Kalau mereka terbawa, Iya. bahaya. Apalagi tadi kita melihat untuk bisa lolos kan dari Dewa 99,96%. Ya itu udah tinggi sekali ya. Tinggi sekali sebenarnya. Tapi belum ya kan, sabar Belum, dulu, gitu betul. tahan. Oke. Itu dia berarti ya untuk game yang kedua.
Reset dulu, lemesin dulu